Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigo, ketemu lagi kita di channel Ngobrol Islami. Channel ngobrol-ngobrol ringan, channel yang bagi saya pribadi adalah mempelajari ulang agama saya, mempelajari ulang kitab suci saya, agar membentengi akidah saya, membentengi akidah keluarga saya, anak-anak saya. Dalam episode kali ini, video kali ini masih tentang Al-Quran, karena memang Al-Quran ini lautan luas ilmunya. Jadi mungkin beberapa episode ke depan masih tetap berbicara tentang Al-Quran, tapi yang ringan-ringan saja. Karena saya disclaimer dulu, saya bukan ustadz, bukan penceramah, bukan dai, bukan alim ulama. Saya hanya mencoba menjalankan misi Al-Quran, yaitu sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi tugas saya hanya menyampaikan. Tema kita pada video ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini sepele memang, remeh lah ya kan, kalau dibandingkan dengan ilmu Ustadz ya kan, tapi nggak ada salahnya kita saling sharing. Baiklah, dari hasil belajar ulang saya membaca Al-Quran, membaca buku-buku hadis, dan membaca buku-buku agama Islam yang lainnya, saya mendapatkan lebih kurang 7 poin. Mungkin para sahabat atau yang lainnya banyaklah mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Kita bisa dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz kondang ya kan, banyak. Tapi yang saya pribadi mempelajarinya, saya mendapatkan 7 poin. Nah, coba saya jelaskan yang satu ya. Yang pertama itu mendapat pahala berlipat ganda. Wah, ini seru ini. Ini yang saya pribadi cari-cari, berlipat-lipat, untuk apa, kalau kata bahasa Filipin, berganda-ganda agar senggangganya dosa-dosa kecil saya gugur gitu ya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Wah, alif satu huruf dilipat gandakan 10, lam satu huruf dilipat gandakan 10, mim satu huruf dilipat gandakan 10. Begitu contohnya mungkin. Jadi ini luar biasa ini. Nah, poin yang kedua adalah memberi syafaat di hari kiamat. Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Dia akan bersaksi nanti pada kita gitu kan. Sesuai dengan hadis Rasulullah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kan kita bukan hanya mengharapkan syafaat dari Rasulullah aja untuk yang bisa menyelamatkan kita, atau seenggak-enggaknya mengurangi, ya kan? Ya kan, Allah kan maha adil. Gak mungkin kan seorang pembunuh langsung masuk surga atau bagaimana. Ya mungkin aja ya. Allah itu kan maha baik juga, tapi kan kita melihat dari sisi maha adilnya. Nah, jadi dengan maha adil tersebut, Allah juga memberikan pada saksi-saksi yang meringankan, ya, seperti syafaat Rasulullah, syafaat dari Al-Quran. Nah, seperti itulah contohnya. Itulah ilmu yang saya pelajari dalam belajar ulang agama ini. Yang ketiga, keutamaan dalam membaca Al-Quran, menenangkan hati. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya aja ya, jangan terlalu panjang dan mempersingkat waktu aja, jangan durasi jangan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan Allah hati menjadi tentram. Nah, ini cocok sekali dengan lagunya Opik Tombo Asi ya kan. Obat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya apa? Baca Quran maknanya, kata dia kan. Cocok kan? Oke, yang keempat, keutamaan membaca Quran, mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kitab suci Al-Quran ini betul-betul menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Itulah hebatnya Islam, hebatnya Al-Quran.
dan luar biasa. Dan poin yang kelima, mendapatkan rahmat dan keberkahan. Rumah yang sering dibaca. Nah, ini hadis Rasulullah lagi nih. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan dipenuhi rahmat, keberkahan, dan dijauhi gangguan setan. Rasulullah bersabda, rumah yang dibacakan Al-Quran akan luas bagi penghuninya, didatangi malaikat, dijauhi setan, dan banyak kebaikan di dalamnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Maksudnya rumah dibacakan Al-Quran ini bukannya kita keluar rumah terus kita bacakan Al-Quran, bukan. Ya, warga yang di dalam rumah tersebut rajin membaca Al-Quran, rajin bertilawah. Nah, di situ ya. Jadi jangan salah ngomong rumah kayak jimat aja, kayak jampe-jampe aja dibaca-bacakan kan gitu ya kan. Enggak. Poin yang keenam, mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi, sebagaimana engkau mentartilnya di dunia, karena kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini luar biasa ini. Makanya nggak salah juga orang yang hafiz Al-Quran itu bermahkota ya kan di akhirat nanti, karena luar biasa dan dahsyatnya Al-Quran ini sebagai penolong kita gitu. Saya pribadi merasa rugi rasanya ketika masa muda, masa kecil, masa remaja saya melewatinya begitu aja, sangat merugi sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita lebih jauh lebih baik dari kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ini poin yang terakhir yang saya dapat ketika saya belajar ulang tentang keutamaan membaca Al-Quran. Poin yang ketujuh adalah mendapat ketenangan dan dikelilingi malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat akan meliputi mereka. Malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini luar biasa nih kalau kita bermajelis. Jadi kalau bermajelis nggak ketawa hai aja ya kan. Ya, diselipin satu ayat dua ayat. Enggak, Islam itu seimbang, balance. Enggak ada Islam itu dalam menyuruh Al-Quran aja enggak. Ya misalnya saya pribadi nih lagi nongkrong, ya sampaikan satu ayat, ketawa lagi, hai lagi, kan nggak ada salahnya kan. Nah, itulah indahnya Islam, agama yang tidak memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Tugas kita hanya menyampaikan, sampaikan satu ayat. Itulah misi kita. Dan ini yang coba kita terus menerus jalankan agar terciptanya masyarakat yang madani. Bagi teman-teman yang ingin tetap menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, silakan like and share. Saya menunggu komentarnya tentang apa topik selanjutnya yang akan coba kita bahas, karena dari komentar sahabat-sahabat semua, saya kembali membuka buku-buku saya, membuka Al-Quran saya, membuka kitab-kitab saya untuk mempelajarinya, untuk mempertebal akidah saya, membentengi akidah saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.